Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan calon guru penggerak dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dodi Karel Sarwono Elkel, angkatan 11 dari kota Kediri. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Paulus Yosan Kurnia Adi. Selamat pagi, Pak Paulus. Selamat pagi, Pak Dodi. Apa kabar, Pak Paulus? Puji Tuhan, kabarnya baik. Ya, sehat betul, Pak? Sehat juga, Pak. Kabar baik, Pak Paulus. Baik, Pak Paulus. Saat ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Kemudian begini, Pak Paulus. Ada tujuan yang ingin kita capai, Pak Paulus, pada saat pra-observasi ini. Tidak lain adalah tujuannya untuk dilakukan agar Pak Paulus nanti ketika dalam proses pembelajaran di kelas, pada saat saya nanti observasi, Pak Paulus akan semakin percaya diri. Kemudian pada saat kegiatan observasi nanti ada beberapa pertanyaan, Pak Paulus, yang nanti harapan saya bisa dijawab. Boleh ya, Pak? Boleh, Pak. Baik, terima kasih Pak Paulus. Terkait tujuan pembelajaran seperti apa yang nanti akan dicapai oleh Pak Paulus? Baik, Pak Dodi, dalam pembelajaran nantinya, tujuan yang akan saya capai itu agar peserta didik dapat memahami pentingnya cita-cita dalam memperjuangkan membangun masa depan, ya. Sehingga siswa juga dapat bersikap lebih bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mewujudkan kehidupannya. Itu Pak Dodi. Jadi materinya apa? Untuk materinya dengan tema membangun masa depan berdasarkan iman. Kemudian untuk area pengembangan, Pak, yang diinginkan nanti dikembangkan dari siswa apa, Pak Paulus? Tentu dalam pengembangan untuk siswa saya ingin karakteristik siswa, ya Pak Dodi, ya, supaya dengan tema membangun masa depan kan masih berkaitan dengan pribadi siswa, agar siswa itu dapat menempatkan diri di lingkungan masyarakat, namun juga tidak lupa dengan iman yang telah diimaninya. Begitu Pak Dodi. Baik. Kemudian strategi pembelajaran nanti kira-kira dalam proses pembelajaran menggunakan apa, Pak Paulus? Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses atau konten atau produk, menggunakan menyesuaikan dengan potensi anak, ya Pak Dodi. Bisa menggunakan audiovisual, kinestetik, kemudian anak bisa menggunakan internet atau poster, yang jelas disesuaikan dengan potensi anak. Gitu. Baik. Kemudian nanti saat pembelajaran bagaimana Pak Paulus untuk melakukan penilaian, Pak Paulus? Baik, untuk penilaian biasanya saya ada dua, Pak Dodi. Pribadi siswa dan juga nanti dalam kelompok pribadi siswa ini yang saya maksud menilai bagaimana karakteristik siswa, mungkin saat berdoa, memperhatikan guru, lalu menghargai teman waktu presentasi, begitu. Lalu untuk kelompok, saya tentu namanya juga kelompok, saya menilai bagaimana keaktifan siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Paulus. Kemudian nanti sasaran kelas berapa, Pak? Untuk kelasnya nanti kelas 8D. Oh, 8D. Jam berapa, Pak Paulus? Jamnya kebetulan saya ada jam ketiga dan keempat, gitu. Ya, jam. Dari apa Pak Paulus kira-kira? Harinya hari Selasa. Selasa itu
22 Oktober Pak Dodi. Oh, baik. Jadi Selasa ya Pak Paulus. Iya. Baik, Pak Paulus, saya kira pembicaraan kita hari ini cukup Pak Paulus di pra observasi, sebab nanti saat observasi saya akan memantau hal tersebut Pak Paulus. Semoga nanti pada saat proses pembelajaran nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana Pak Paulus. Setelah observasi, nanti kita juga akan melanjutkan dengan pasca observasi. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih, selamat pagi. Nanti sukses dalam proses pembelajaran. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa kembali di ruang agama Katolik ya. Ini kan pada kumpul. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan kalau baik. Hari ini kita memulai pelajaran kita ya dengan tema membangun masa depan berdasarkan iman. Sebelum kita lebih dalam mempelajari materi-materi yang ada di dalam tema ini, saya minta untuk salah satu memimpin doa. Siapa? Den? Oke, boleh Den. Silakan Den. Memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa dan berdoa kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyerahkan diri kami hidup, hamba menjalankan keputusan darimu, dan barang-mu yang juga menjadi keselamatan hati di seluruh dunia. Mohon yang terjadi baik kemuliaan kehidupan kami. Bersama-sama ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon apapun kami, supaya dapat memahami bahan yang kami pelajari. Berikan kami semangat belajar ini, supaya kami dapat belajar dengan hati betul dan satu. Bantulah kami selama belajar ini, berikan hati yang pada pelajaran, sehingga bisa menjadi pelajaran budaya yang dapat menambah semangat belajar kami. Bapa dan bimbinglah kami dalam belajar kami, demi kesukaan kami. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Den. Dan sudah memimpin doa ya. Baik, membangun masa depan berdasarkan iman. Ya. Pada tema hari ini saya mengajak kalian untuk supaya mempersiapkan diri ya dari tema ini, mempersiapkan diri agar kalian nantinya, ya bukan nantinya, mulai saat ini juga dan nantinya kalian ya nggak besar nanti ya lebih bertanggung jawab akan diri kalian ya. Sesuai dengan tema membangun, tentu namanya juga membangun itu kan kita diajak untuk apa namanya membangun, membentuk diri ya. Nah, membentuk diri. Baik, membentuk diri tentu berdasarkan imannya. Iman apa? Iman Katolik. Baik, terima kasih. Sebelum itu saya ada game ya. Saya ingin mengetahui seberapa kalian paham tentang hal-hal dasar dari Katolik ya. Kan kita harus perlu menggali terlebih dahulu ya iman Katolik itu seperti apa. Silakan langsung membentuk kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Ayo langsung membentuk kelompok kemarin ini kan ya, siapa ilmu biar langsung ke sini. Ayo Oke, langsung ambil kursi bawa dan tak apa-apa. Nah, itu juga banyak manusia. Untuk menggali iman ini saya
akan membagi, ya kan sudah saya bagi dua kelompok ya. Nanti ini kelompok A, kalian kelompok B ya. Silakan nanti saya berikan kesempatan pada kalian dari setiap kelompok. Sudah ya? Baik. Tim 1 kelompoknya Nisa ya. Kelompok tim 2 kelompoknya Teresa ya. Baik. Kita adu kelompok dulu untuk menggali ini ya. Silakan dari kelompok 1 pilih nomor berapa? Ini nanti banyak-banyakan poin. Nomor berapa? Nomor 7 ya. Tapi harus juga bisa menjawab ya. Kita cek ya. Bilang Maria atau Rosario. Oke. Nah, ternyata. Oke ya. Kelompok 2, tim 2. Tidak. Oke. Ayo, siapa? Bapak Yesus. Hah? Yusuf. Kita cek. Oke. Sama poinnya. Kelompok 1. 8. Apa itu dosa? Tidak boleh. Gantian. Dosa itu perbuatan yang kita sengaja yang melanggar. Berita Tuhan. Iya, yang kita sengaja. Oke, kita cek ya. Oke, pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Lanjutnya, tim 2. 9. Oke. Bapak kami, silakan cek ya. Oke. Dosa. Nomor 10. Berkurang ya. Nomor 1. Hati-hati lagi. Lanjut. Tim 1. 2. Oke. Apa yang dilakukan Yesus saat perjamuan terakhir? Hah? Diskusi silakan. Ini untuk menggali dulu. Oke, kita cek. Ayo, masih ada 5. 12. Oke, kita cek. Maria. Poinnya masih sama. 5 ya. Apa kata banyak kalian? Hah? Kita cek pasca. Oke. Baik. 2. 4 ya. Ini ada gambarnya.
adu lagi, adu mekanik lagi. Nah, Oke. baik. Kembali lagi. Nanti kan kita hal dasar ya. Nah, apa-apa. Namanya juga kita sama-sama belajar. Bukan buat lah. Baik, terima kasih dari tim 1 dan tim 2. Nggak usah sedih, nggak usah kecewa, hanya game. Baik, membangun masa depan berdasarkan iman. Sebelum itu kita harus punya kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kita harus datang tepat waktu. Saya kira kalian setiap pelajaran agama sudah datang tepat waktu ya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menggunakan HP dengan bijak. Bisa dipahami? Ini merupakan pembelajaran yang dimana kita juga diajak untuk belajar positif ya, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Baik, membangun masa depan berdasarkan iman, tentu kita tidak lepas dengan pertumbuhan manusia. Tidak mungkin kalian tiba-tiba langsung bisa SMP. Ya. Tentu melalui orang tua kalian, ayah dan ibu, papa dan mama, ya, yang diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan kandungan ya, lalu muncul kalian dari bayi, terus bisa apa itu? Yang kedua bisa apa itu, Dev? Yang kedua gambar apa itu? Balita mulai merangkak ya, lalu bisa jalan, main bola, lalu bisa hingga tua, ya. Dengan membangun masa depan, ya, tentu juga tidak bisa lepas dari orang. Saya akan kembali seperti gambar berikut yang itu ya, yang ada. Saya harap kalian yang sudah diberikan pendidikan oleh keluarga kalian ya, di mana kalian sudah dididik secara Katolik. Kira-kira di sini siapa yang baptis bayi? Angkat tangan coba. Baptis bayi. Yang belakang? Baptis bayi apa sudah gede? Pas bayi? Enggak. Gede pas apa? Kelas 1. Oke. Tapi SMP. Baik. Enggak masalah. Memang semua mempunyai jalan masing-masing. Tapi harapannya saya yang pada kalian ya, yang sudah dibaptis semuanya saja, mari kita pertahankan iman kita. Mari kita kembangkan, kita rawat, kita jaga iman kita. Itu ya, bisa dipahami? Baik, next. Nah, kalian kan sudah dibaptis katanya. Lihat itu Bapak ya. Saya minta Abi, bagimu dia ini siapa? Hah? Maju sini. Hah? Tuhan. Tuhan apa? Apa? Yang melindungi kamu. Kamu percaya dengan dia? Ini siapa? Dia ini siapa? Tuhan Allahmu. Dan yang kedua,
Bagimu dia siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Dan bagimu dia siapa? Dia adalah Tuhan kita. Tuhan Kita yang sangat baik dan rela mendapat hukuman mati dan menyelamatkan kita. Oke, Teresa. Bagimu dia siapa? Baik. Grace. Allah. Baik. Tentu kita sebagai orang Katolik tidak asing ya dengan salib yang ada di depan ini, di mana salib perjuangan Tuhan Yesus yang rela berkorban wafat di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, kalian percaya pada Tuhan Yesus. Saya pun juga percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang Katolik harus betul-betul mengimani, harus betul-betul meyakini apa yang telah diwariskan pada kita. Apa yang sudah diwariskan kepada kita? Tentu ada salah satunya 10 perintah Allah, yang dimana kita menghormati bapak, menghormati orang tua, ya jangan membunuh, jangan berzina, dan karena itu ya jangan mencuri juga. Baik, mengenai Tuhan Yesus, ya kita di Indonesia hidup berapa agama? Coba Indonesia. Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada lagi? Ya, Teo, apa? Agama yang ada di Indonesia? Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Betul. Baik. Mengapa kok saya selalu menekankan pada 6 menyangkut pautkan ya dengan agama yang lain? Tidak ada maksud yang negatif. Kalau ingat, kita harus mengakui di Indonesia itu ada 6 agama. Kita salah satunya yang ada di 6 agama itu ya, yang Katolik. Maksud dan tujuan saya untuk mengingatkan kepada kalian ya, dari tema tadi, meskipun kita membangun masa depan berdasarkan iman, kita tidak boleh dengan keyakinan yang ada di Indonesia. Kita harus tetap jiwa Pancasila, ya, kalau dipahami itu. Tadi kita sudah menyinggung terkait dengan agama, bagaimana kita harus menyikapi meskipun materi kita tentang membangun masa depan berdasarkan iman, ya. Dalam perspektif Katolik tentang masa depan, kalau dibaca yang keras. Dalam ajaran Katolik, masa depan bukan hanya tentang ambisi duniawi seperti kesehatan, kekayaan, atau ketenaran. Masa depan juga berbicara tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kasihnya ke dunia. Prinsip dasar dalam membangun masa depan menurut iman Katolik. Baik. Nanti ya. Perspektif Katolik tentang masa depan, kita tidak hanya ambisi duniawi seperti kesuksesan, kekayaan, dan ketenaran. Masa depan juga berbicara tentang bagaimana kita hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kasihnya ke dunia. Ingat, hukum orang Katolik hukum apa? Hukum kasih. Kasih memang secara luas banyak ya maknanya. Salah satunya seperti menghargai keyakinan yang ada ya. Prinsip dasar dalam membangun kesatuan. Nah, ada 3 prinsip dalam membangun masa depan menurut iman Katolik. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Nah itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita manusia itu kalau tanpa Tuhan pasti tidak bisa hidup ya. Saya punya sampai pernah berpikir semua ini bukan karena Tuhan tapi karena Tuhan saya ada. Nah, itu motivasi buat saya. Artinya motivasi supaya saya ingat bahwa semua kehebatan yang saya miliki, semua kekuatan kepandaian yang saya miliki, jika tanpa Tuhan saya pun tidak punya kehebatan. Nah, itu. Maka kita sebagai orang Katolik khususnya ya yang ada di sini, Tuhan Yesus harus kita andalkan. Jangan sampai kalian lupakan Tuhan. Bisa dipahami? Yang kedua, menumbuhkan kebajikan. Kebajikan itu, kalau kebaikan itu hanya seperti begini toh, begini. Tapi kita juga harus menciptakan, membuat aksi nyata. Nah itu, Yesus Kristus tetap sama kemarin dan hari ini dan selama-lamanya. Ya, sampai hari ini kalian kan masih diberikan kesempatan untuk hidup ya. Betul? Jadi kalian harus bersyukur, harus menciptakan suasana kehidupan, perilaku yang bijak, begitu ya. Yang ketiga, doa dan penyerahan diri. Coba sini deh, terkait doa dan penyerahan diri. Coba. Ya, tidak apa-apa. Kamu tahu tentang doa dan penyerahan diri itu kira-kira di gua mana? Yang tahu? Gua Maria mana? Oh, sarang, betul. Kamu pernah doa di gua Maria Kudus sarang kiri? Pernah. Ketika kamu merasa sedih atau senang, waktu sedih pernah enggak kamu berdoa? Pernah. Nah, salah satunya ini Dev, ya. Saya buat contoh Dev. Dev pernah berdoa di saat sedih maupun senang. Kita sebagai orang beriman tentu janganlah hanya meminta waktu sedih saja ya. Masa kamu nggak menghargai Tuhan namanya itu. Jadi meskipun senang, kamu jangan lupa bersyukur. Salah satunya Dev. Coba deh ceritakan pengalamanmu waktu sedih bagaimana dan waktu senang seperti apa kalau kamu sampai berdoa. Yang keras. Tidak apa. Waktu sedih saat apa? Waktu itu sedih karena Tidak apa. Sebutkan. Karena apa? Anjingnya meninggal. Sedih. Dia berdoa. Berdoa supaya apa? Anjingmu. Nah, bisa tenang, sangat bisa mendapat kebahagiaan. Lalu waktu senang, doa karena apa senangnya? karena ibu kemarin itu udah bisa pergi Surabaya
bermain semua pekerjaan. Bersyukur dia senang berdoa ya, aku senang karena dia bisa bermain ke Surabaya, masih bisa makan enak, betul ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Baik, prinsip dasar ini ya harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama mengandalkan Tuhan, menumbuhkan kebajikan dan doa serta penyerahan diri. Next ya, membangun masa depan dengan nilai-nilai Katolik. Dalam membangun masa depan kita juga harus apa? Memperhatikan ya nilai-nilai Katolik yang mendasari kehidupan kita. Saya kira semua agama pun punya nilai-nilai masing-masing. Tapi biarlah itu kita bahas yang Katolik saja ya. Kita menghargai yang kurang lebih ya harusnya sih sama. Tentu kita harus menekankan kejujuran, kedua tanggung jawab, dan yang ketiga kepedulian terhadap sesama. Nah, sudah kan gitu ya? Itu ada gambar Yesus lagi yang lagi memberkati. Baik. Selain keluarga, orang di sekitar kalian, Bapak Ibu guru kalian ya, sakramen memiliki peran penting juga dalam membangun masa depan iman kita. Tahu ya arti sakramen ya? Tahu? Tahu? Tahu ya? Baik. Sakramen adalah sumber rahmat yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup, termasuk membangun masa depan. Saya ulang kembali, sakramen adalah rahmat yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup, termasuk dalam membangun masa depan. Ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? 7. Sebutkan. Baptis, Krisma, Ekaristi, Obat, pengurapan orang sakit, perkawinan, imamat. Terima kasih. Ya, ternyata kalian masih hafal. Next. Peran sakramen yang bisa ini contohnya ya, bisa membangun masa depan kita, iman kita agar dapat tumbuh berkembang dengan baik sesuai yang sudah kalian imani. Ada 2 sakramen yang bisa membantu kita untuk mengembangkan hidup kita ya. Yang pertama Ekaristi. Siapa yang di sini tidak pernah ke gereja? Berarti semua siapa? Elmo? Fabian? Masa Pak? Siapa yang gerejanya hari Sabtu biasanya? Hari Minggu? Oke. Saya coba tanya, yang hari Sabtu jadwalnya jam berapa? Oke. Yang pagi? Jam 8. Jam 8. Kamu ya? Belum? Kenapa? Sore. Baik.
saya kira gereja Katolik itu juga mempunyai keleluasaan untuk berdoa ya. Kalian diberikan kesempatan, gereja memberikan kalian waktu yang begitu banyak untuk memberikan kesempatan pada kalian supaya kalian dapat mengikuti perayaan Ekaristi ya. Mengikuti perayaan Ekaristi kan kita menerima tubuh dan darah Yesus, betul ya? Ada yang belum mau pertama? Sudah semua kan? Nah, dengan menerima tubuh dan darah Kristus yang menguatkan kita untuk menjalankan kehidupan dengan iman yang tuntas. Ketika mau mengangkat hostia dan anggur, yaitu waktu konsekrasi, itulah hal yang paling harus kita imani betul. Bagaimana kita menyaksikan perbedaan tubuh dan darah Yesus melalui roti dan anggur ya. Jangan sampai kalian waktu konsentrasi lalu main-main. Maksudnya tidak ada gunanya jika kalian ke gereja itu hanya bermain waktu Ekaristi. Tapi Romo mengajak betul kalian, ayo kita menyaksikan Yesus yang hadir pada perayaan Ekaristi. Nah itulah waktu-waktu kita yang kesempatan kita yang diberikan gereja untuk menguatkan iman kita. Yang kedua, dengan pengakuan dosa. Siapa yang tidak pernah mengaku dosa karena malu? Semua mengaku dosa ya? Tidak ada yang malu ya? Betul? Baik. Mengaku dosa. Mengaku dosa itu kan kita di hadapan Romo ya, di hadapan pastor yang kita anggap penggantinya sebagai Yesus, di mana kita berdiskusi ya, berbincang bersama untuk menyampaikan dosa-dosa kita dengan menyesali. Dengan menyesali tentu kita tidak hanya cukup menyesali, tapi dengan nasihat Romo ya, dan penitensi yang diberikan kepada Romo, kita diajar untuk menyesali dan mengubah cara pola hidup, gitu ya. Baik, dari sini kira-kira ada yang bertanya terlebih dahulu? Nesya? Baik, boleh. Apa yang harus dilakukan jika Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika kita lupakan Tuhan atau bagaimana kita melihat teman kita yang jauh dari Tuhan? Tentu kita tidak bisa langsung tiba-tiba mendatangi mereka ya, atau ini teman kalian dulu ya. Kita tidak bisa tiba-tiba mendatangi teman kalian. Kalian harus mencari terlebih dahulu apa yang menjadi masalah. Akan permasalahannya apa? Kok bisa begini? Jika kita bisa dekati, mari kita dekati teman kita. Ya, kita ajak, kita rayu, kita bujuk, ya, supaya dia tidak lupakan. Tapi kalau kalian lupakan Tuhan, ya itulah, kalian harus mengkoreksi diri kalian. Apa yang membuat saya hingga di titik ini? Apa yang membuat saya kok saya bisa lupakan Tuhan? Itu harus kita koreksi terlebih dahulu diri kita. Kita refleksikan, kita berdoa, kita
yakinkan kembali semangat kita pada Tuhan. Gitu bisa dipahami? Oke, sama-sama. Ada yang pertanyaan kembali? Dek? Pertanyaannya? Ada yang ditanyakan? Bagaimana kita akan bertemu dengan orang yang berbeda dengan teman saya? Lalu orang tersebut menanyakan bagaimana kehidupan orang saya. Bagaimana jika seseorang yang berbeda keyakinan dengan saya menanyakan kehidupan orang Katolik? Baik. Kita mempunyai aturan. Kita mempunyai tata cara hidup supaya kita benar-benar hidup dalam iman kita. Tidak hanya Katolik, semua keyakinan yang ada di Indonesia ini ya, tentu punya cara tersendiri untuk bagaimana mengimani iman mereka masing-masing. Lalu bagaimana jika ada yang bertanya tentang kehidupan dalam Katolik? Tentu biasanya kita sebagai seorang minoritas kita malu, kita takut. Kenapa kok ada orang yang bertanya demikian? Kira-kira maksud dan tujuannya apa? Ya, saya harap selagi kalian mampu untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan, ya dan ya. Kalau kalian mampu, kamu mampu, silakan dijawab. Jangan takut, jangan malu, tapi juga jangan menyakiti keyakinan yang kita dimiliki. Contoh konkret ya, yang pernah saya alami ketika waktu itu saya ditanyai juga seperti apa yang ditanyakan Dev. Orang keyakinan lain menanyakan tentang kehidupan orang Katolik. Sejarahnya orang itu bagaimana? Kita jelaskan bagaimana. Ya. Lalu waktu itu sudah saya jelaskan. Masih bertanya kembali. Apa bedanya pendeta dengan romo? Nah itu salah satu contohnya ya. Pendeta itu seseorang tokoh pemimpin agama yang memimpin agama Kristen Protestan. Kalau romo, pastor itu di Katolik. Kalau ada yang bertanya lagi, apa yang membuat beda Katolik dan romo? Romo tidak boleh nikah, pendeta boleh nikah. Salah satu contohnya demikian. Ya, karena di gereja Katolik kita ya romo diajak bersumpah untuk apa? Hidup seimbang dengan Yesus. Maka kita sebagai orang beriman Katolik, mari kita hidup juga dalam ajaran Yesus. Gitu ya. Nah, sebelum itu, saya bagi kelompok terlebih dahulu. Kan tadi sudah saya bagi kelompok. Silakan kalau tugasnya ditulis kelompok 1 dan 2 ya. Tugasnya yang pertama, apa yang kamu pahami atau yang kamu dapat dari materi pembelajaran hari ini? Yang kedua,
nyata seperti apakah yang dapat dilakukan untuk membangun merawat dan menjaga iman Katolik. Untuk yang kedua bisa tidak hanya di kehidupan gereja saja ya, tapi kehidupan masyarakat juga. Itu ya. Silakan bergabung dalam kelompok. Silakan diputar balik. Silakan putar balik mesinnya. Silakan bergabung dalam kelompok. Saya berikan waktu. Saya cuma 2 ya. Nggak susah. Saya berikan waktu 5 menit. Mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Bisa diketik di HP juga tidak apa-apa. Silakan pakai internet kalian. Saya mau perbolehkan hal ini. Silakan menggunakan internet juga boleh kalau buat referensi.
Baik, sudah? Ya? Ya? Baik, sudah? Sudah ya? Baik. Saya minta dari kelompok bikin satu lagi ya. Silakan maju. Semuanya. Ayo. Sudah? Ayo. Oke. Esther. Eko. Bian. Makasih. Nah. Duduk dia. Silakan ya. Perkenalkan diri kalian. Agak besar mobil. Ganda ketunjuk. Silakan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo. Yang keras. Apa yang kamu bawa dari materi pelajaran hari ini? Perspektif Katolik tentang masa depan semakin menunjukkan Islam Katolik dalam diri kami. Kedua, aksi nyata seperti apa yang dapat dilakukan untuk menjadi perawat dan menjaga Dua. Jawabannya nomor 2. Aksi nyata seperti apakah yang dapat dilakukan untuk membangun bisa dibaca sama jawabannya adalah kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya bisa di sana. Boleh. Oh, coba. Jangan tanggung-tanggung. Terus sini aja lah gitu. Halo, diberangkat. Ayo, silakan dipresentasikan. Ayo. Selamat pagi semuanya. Kami akan presentasikan jawaban dari kami. Perkenalkan, nama saya Renata Brenda Suarez. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Tirto. Langsung ada diskusi. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami dari pembelajaran ini? Nomor 1, kita
materi hari ini membangun masa depan berdasarkan iman. Kalau dikatakan hal yang bisa kita simpulkan, kita refleksikan dari materi hari ini, yakni kita harus mengaku bahwa kita hidup memang tidak lepas dari pertumbuhan manusia. Karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, ya, dan keluarga kita dirawat, dididik, dijaga dari bayi hingga kalian saat ini, ya. Tentu semua ini juga karena Allah. Kalian dididik secara iman Katolik. Jadi sudah saya tanyakan bahwa kalian dibaptis bayi, dibaptis waktu sudah besar. Nah, itulah panggilan kalian hidup kalian. Saya harap apa yang sudah ditanamkan orang tua kalian, apa yang sudah kalian temukan dalam diri kalian, mari kita jaga, kita rawat iman kita. Bisa dipahami? Nah, sekian dari saya materi hari ini. Ya. Selamat pagi. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa siap pimpin, ya. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri pikiran kita. Mari kita hari sejenak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Puji dan syukur kami aturkan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti pelajaran agama Katolik. Kami dapat belajar bersama untuk membangun masa depan berdasarkan iman yang sudah kami imani. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari bersama pada pagi hari ini dapat menumbuhkan iman dan sehingga kami nantinya dapat berguna bagi gereja dan masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkatilah aktivitas kami selanjutnya agar kami dapat mampu juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hingga selesai pelajaran nantinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi bersama Bapak Paulus Yosan Adi. Beliau adalah guru agama Katolik di SMP 1 Kota Kediri. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi Pak Dodi. Apa kabar Pak Paulus? Puji Tuhan. Baik. Ya. Baik Pak Paulus. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Pak Paulus. Kemarin kita juga sudah bersama-sama melaksanakan kegiatan pra observasi. Kemudian kita juga bersama-sama melaksanakan kegiatan observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Begitu Pak Paulus. Pak Paulus, bolehkah saya sedikit bertanya Pak Paulus? Boleh Ya. Ya, bagaimana? Kemarin Pak Paulus sudah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas, sudah pembelajaran. Nah, kira-kira perasaan apa yang dirasakan Pak Paulus ketika dalam proses pembelajaran Pak Paulus? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Paulus. Baik, dalam proses pembelajaran ada satu hal yang selalu saya takutkan, yaitu mengenai ketakutan saya dalam memberikan materi kepada siswa begitu.
Mengapa ini menjadi ketakutan bagi saya? Karena tentu sebagai guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi harus betul-betul menyalurkan ilmu itu kepada diri. Begitu yang menjadi ketakutan saya. Oh, baik. Iya. Kemudian Pak Paulus tentu saja ketika dalam pembelajaran Pak Paulus sudah terbiasa sendiri Pak Paulus. Ya. Kebetulan kemarin saat observasi kan kebetulan saya hadir di kelas panjenengan. Nah, kira-kira perasaan Pak Paulus ketika ada guru lain atau waktu saya di sana, mungkin perasaan Pak Paulus mungkin bisa diutarakan Pak Paulus. Baik. Tadi saya sudah mengatakan Pak Dodi ya bahwa setiap akan memulai pelajaran saya ada ketakutan. Tentu saya sebagai guru harus juga mengevaluasi diri saya, mengapa hal itu selalu terjadi pada saya. Terlebih adanya Pak Dodi mungkin sebagai supervisi ya, dimana saya harus meningkatkan etos kerja saya, begitu Pak Dodi. Dari ketakutan itu tentu harus menjadi penyemangat bagi saya supaya saya itu betul-betul bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab saya terlebih sebagai guru agama Katolik. Begitu Pak Dodi. Ya, baik, terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus, apakah mungkin di Pak Paulus ini bisa bercerita, ya bisa dijelaskan bagaimana menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran waktu kemarin saat saya adakan supervisi Pak Paulus, mungkin bisa apakah mungkin Pak Paulus bisa menceritakan proses pembelajaran pada waktu itu? Baik Pak Dodi, melalui beberapa evaluasi dalam diri saya yang sudah terjadi dan adanya semangat, kebetulan waktu itu ada juga Pak Dodi ya sebagai supervisi, tentu saya semaksimal mungkin bekerja dengan sesuai dengan proses pembelajaran yang ada, dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, lalu pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat dan minat, baik itu sesuai kinestetik ataupun visual. Gitu Pak Dodi. Baik. Kemudian Pak Paulus, tentu saja di dalam proses pembelajaran pasti ada hambatan-hambatan Pak Paulus. Iya, betul. Kira-kira menurut Pak Paulus ketika waktu proses pembelajaran kemarin adakah hambatan yang dialami Pak Paulus? Baik, tentu dalam proses pembelajaran dalam diri saya saja ada hambatan mengenai ketakutan ya Pak Dodi. Nah, ini kalau hambatan terkait proses yang ada selain ketakutan ya di luar itu antara saya dengan siswa itu mengenai waktu Pak Dodi. Kenapa waktu? Karena mungkin ini tidak hanya di jam saya saja ya. Ada yang gurunya tepat waktu selesainya, ada yang juga molor. Ditambah juga karena ruangan agama Katolik dan kelas yang 8B ini yang cukup memakan waktu ya. Terkait jarak itulah waktu yang menjadikan hambatan. Begitu Pak Dodi. Baik, kemarin saya juga beberapa hal mencatat Pak Paulus memang kemarin ada sedikit keterlambatan dalam proses mengajar juga atau pembelajaran. Memang ternyata Pak Paulus mendapatkan hambatan yang terkait tadi sudah pergantian jam, kemudian juga masalah terkait dengan waktu. Selain itu mungkin Pak Paulus ada hambatan lagi selain waktu, kemudian ketepatan datang anak-anak karena pergantian waktu dan jarak tadi, mungkin ada Pak Paulus yang bisa. Ada lagi Pak Dodi, selain hambatan waktu. Mungkin ini juga tidak terjadi pada diri saya sendiri ya, terlebih pelajaran agama. Keaktifan siswa Pak Dodi, saya masih hingga saat ini masih mengevaluasi kenapa keaktifan siswa yang kurang ini. Gitu Pak Dodi. Nah, menurut Pak Paulus hal demikian bisa terjadi, mungkin Pak Paulus bisa memberikan gambaran mungkin kenapa siswa tidak aktif atau kurang aktif, mungkin dalam hal bertanya ya Pak Paulus. Baik, mungkin karena kebiasaan saya ya, mungkin ya ini kebiasaan saya karena
saya sudah memberikan kelonggaran pada siswa untuk bertanya, tidak ada. Lalu saya suka menunjuk ya, mungkin itu karena faktornya. Selain itu Pak Rudi, berdasarkan evaluasi pembelajaran saya, karena ketidakfokusan anak lalu suka bercanda ke sesama temannya, melihat sekelilingnya ada orang jalan dari jendela itulah yang membuat siswa juga kadang tidak paham ya dengan materi yang diajarkan, akhirnya siswa pilih pasif mungkin ya, kurang aktif ya. Begitu Pak Didi. Jadi karena kendala waktu, kemudian juga terkait dengan anak kurang aktif. Iya. Solusi apa Pak? Nanti yang Bapak bisa lakukan agar hal tersebut tidak mungkin terjadi lagi. Baik, menurut saya solusi yang sudah dalam angan-angan saya harus menciptakan sebuah komitmen ya Pak Didi. Komitmen yang harus dipertegas kembali atau mungkin ditambahkan apa yang kurang dari evaluasi yang ada. Jadi komitmen itu mungkin salah satu hal yang utama yang penting supaya dalam proses pembelajaran ini mengenai keterlambatan waktu dan keaktifan ini bisa teratasi. Begitu Pak Didi. Ya, saya kira bagus Pak. Mudah-mudahan nanti di dalam proses pembelajaran selanjutnya bisa komitmen itu bisa dilaksanakan. Amin. Ya, kira-kira kapan Pak? Dari hambatan-hambatan yang sudah terjadi, kemudian Pak Paulus juga sudah menyampaikan solusinya. Kira-kira kapan itu dilaksanakan Pak Paulus mungkin? Iya, tentu saya juga gelisah ya Pak Dodi dengan situasi seperti ini karena menjadi kurang maksimal. Jadi secepat mungkin terlebih dalam pembelajaran yang akan datang saya akan segera membuat komitmen itu pada anak, membuat supaya pembelajaran itu menjadi kondusif, lebih baik lagi. Iya. Ya, baik Pak Paulus. Saya kira semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana, baik kita melaksanakan ketika saat kita pra observasi, kemudian saat observasi, dan yang terakhir dalam kegiatan pasca observasi ini saya melihat dari semua yang Pak Paulus lakukan sudah sesuai, termasuk sesuai dengan rencana pembelajaran. Di situ Pak Paulus juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, juga sudah menyampaikan strategi pembelajaran, termasuk model pembelajaran. Yang paling tidak di Pak Paulus sudah menyampaikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sehingga harapannya nanti Pak Paulus di dalam nanti ke depan di pembelajaran di kelas yang jenengan ampun nanti bisa lebih baik lagi mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Pak Paulus sudah sampaikan, termasuk solusinya mudah-mudahan juga ke depan juga lebih baik. Terima kasih Pak Paulus sudah kita berproses bersama dari awal hingga akhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Paulus? Baik, ada yang harus saya sampaikan Pak Dodi, Ya. yaitu ucapan terima kasih saya bagaimana dengan adanya panjenengan sebagai supervisi ya, saya bisa tahu kekurangan apa yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran saya, terlebih saya sebagai guru saya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab lebih baik lagi. Begitu Pak Dodi. Baik, terima kasih Iya. Pak Paulus. Harapan saya nanti hambatan-hambatan itu bisa diatasi dan nanti proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Saya kira gitu, Pak Paulus. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dodi, terima kasih.